Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Nurul Ikram, NIM 1931041153. Saya akan menjelaskan tentang komunikasi dalam olahraga. Istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communication, yang berarti pemberitahuan atau pertukaran. Kata sifatnya komunis yang bermakna umum atau bersama-sama. Komunikasi adalah interaksi yang tidak memiliki batasan apapun. Berikut beberapa definisi tentang komunikasi. Yang pertama, menurut Ala Liweri tahun 2002, komunikasi merupakan suatu proses, suatu aktivitas simbolis dan pertukaran makna antar manusia. Menurut Jowett dan Lepalle tahun 2007, communication is a process for activating syarat. Menurut West dan Turner, komunikasi adalah proses sosial di mana individu menggunakan simbol-simbol untuk menciptakan dan menterpresentasikan makna dalam lingkungannya. Proses komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses. Proses komunikasi dapat diartikan sebagai transfer informasi atau pesan dari pengirim pesan sebagai komunikator dan kepada penerima sebagai komunikas. Semua komunikasi satu arah mengikuti proses dasar yang sama. Sebagai langkah pertama, satu orang memutuskan untuk mengirim pesan ke lain, maka pengirim menerjemahkan pikiran ke dalam pesan. Tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi menjelaskan bahwa proses komunikasi secara spesifik mempelajari atau mengajarkan suatu, mempengaruhi perilaku seseorang, mengungkapkan perasaan, menjelaskan perilaku sendiri atau perilaku orang lain, berhubungan dengan orang lain, menyelesaikan sebuah masalah dan menyampaikan sebuah tujuan. Secara singkat, dalam proses komunikasi tersebut bertujuan untuk mencapai saling pengertian, mutual understanding antar kedua belah pihak yang terlibat dalam proses komunikasi. Sedangkan dalam olahraga juga bervariasi. Sebagai contoh, ada kemungkinan untuk membujuk seseorang agar mau menurunkan berat badan untuk mengevaluasi seberapa baik prestasi yang sudah dicapai, untuk menginformasikan kepada olahragawan bagaimana cara melakukan keterampilan baru dalam bermain voli. Kemudian untuk menangani konflik antara dua pemain dalam tim, dan komunikasi dapat menggabungkan beberapa tujuan sekaligus. Artinya kemanapun komunikasi merupakan salah satu indikator terbaik dalam keberhasilan pembinaan. Bentuk komunikasi. Yang pertama, komunikasi berdasarkan bentuknya. Komunikasi langsung, yaitu komunikasi langsung tanpa menggunakan alat. Komunikasi tidak langsung biasanya menggunakan alat atau mekanisme untuk melipat gandakan jumlah penerimaan pesan atau sasaran, ataupun untuk menghadapi hambatan geografis dan waktu. Komunikasi berdasarkan besarnya sasaran. Yang pertama, komunikasi massa, yaitu komunikasi dengan sasaran kelompok yang dalam jumlah yang besar umurnya. Tidak dikenal, misalnya komunikasi antara pemberi materi kepada audiens pada saat seminar. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang sasarannya sekelompok orang yang umumnya dapat dihitung. Komunikasi berdasarkan arah pesan. Komunikasi salah satu arah adalah pesan yang disampaikan oleh sumber kepada
kepada sasaran, dan sasaran tidak dapat atau tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan umpan balik, atau misalnya saat mendengarkan radio televisi, komunikasi timbal balik adalah pesan yang disampaikan kepada sasaran, dan sasaran memberikan umpan balik. Biasanya komunikasi kelompok atau program merupakan komunikasi timbal balik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.